butuh kalian untuk memprediksi kira-kira produk yang mana sih yang perlu diimprove, produk yang perlu diproduksi lebih banyak. Jadi kenapa? Dari data sini kita bisa melakukan prediksi bahwa nanti itu orang-orang lebih banyak beli produk A atau B atau C. Dengan kondisi, kemudian di sini ada data lain ya, entitas yang lain, misalnya orang tersebut itu karakteristiknya seperti apa. Misalnya kalau skincare itu kan biasanya urusannya sama kondisi kulit dan segala macamnya. Nah, untuk memprediksi biar laba atau keuntungannya lebih banyak, perusahaan tersebut harusnya memproduksi atau menjual barang apa sih yang lebih banyak. Misalnya berapa produk A yang harus diproduksi, produk B itu harus diproduksi berapa banyak, produk C berapa banyak. Nah, kalau seperti itu, customer kan orang awam ya, mereka butuh kalian untuk menyelesaikan studi kasus ini. Gitu. Nggak mungkin klien kalian itu nantinya tolong menyelesaikan kasus saya ini dengan regresi linear, enggak kan? Karena mereka basicnya bukan itu. Kalau mereka bisa regresi linear, ngapain minta kalian gitu, istilahnya kayak gitu kalau misalnya kalian sudah bekerja. Jadi aljabar linear ini benar-benar fundamental untuk menyelesaikan studi kasus. Ya oke, banyak sekali framework yang tinggal pakai library, tinggal import. Tapi kalian kalau cuman nerapin kayak gitu, nggak perlu kuliah juga udah bisa gitu loh. Tinggal belajar otodidak, import library, nah kemudian nyoba-nyoba metode. Nah ternyata nanti rival kalian misalnya mereka punya metode yang lebih efektif dan lebih banyak, kalian kalah. Jadi misalnya kalian bisa menyelesaikan dengan metode tertentu. Misalnya ini perusahaan A ya, kemudian ini perusahaan B, atau orang yang menyelesaikan studi kasus di sini, ini mengerjakan metode dan mereka tahu basic metodenya atau misalnya aljabar linearnya, itu pasti jelas lebih efektif yang ini. Kayak gitu. Ibaratnya kayak gini deh, misalnya kalian nggak tahu cara menghitung luas balok ya. Zaman sekarang itu kalian googling aja, banyak calculate, misalnya atau kalkulator online untuk menghitung luas balok. Itu bakal terselesaikan, misalnya luasnya ternyata 1000 meter persegi. Itu bisa ditemukan. Tapi kan kalian jadi nggak tahu rumusnya untuk menyelesaikan ini tuh kayak gimana, asal-muasalnya seperti apa. Beda dengan orang yang tahu bahwa, volume balok misalnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Misalnya volume, kemudian luasnya itu PT, PL, LT, ditambah ya ini, sorry. Kayak gitu. Beda orang yang cuman misalnya googling kalkulator online menghitung volume, kalkulator online menghitung luas. Itu hanya untuk ibaratnya itu untuk tahu hasilnya. Beda dengan orang yang tahu prosesnya dan fundamentalnya itu seperti apa. Jadi value-nya itu berbedanya di situ. Oke, misalnya kalian sekarang gini ya, banyak kok machine learning engineer atau orang-orang yang bekerja di bidang data itu mereka lulusan SMA dan mereka bisa menyelesaikan studi kasus. Ya iya memang bisa aja. Cuman mereka biasanya langsung menggunakan library, memanfaatkan library yang ada, pakai framework yang ada kayak gitu. Dan trial and error. Beda kalau misalnya kita tahu basic metodenya, cara menghitungnya ya misalnya. Oh, kayak ini ada data seperti ini, patternnya kayak gini, pengennya diprediksi atau diklaster atau diklasifikasikan, berarti pakai metodenya yang ini karena asal muasalnya tuh hitungannya kayak gini gitu. Nah, yang hari ini itu ya pengetahuan biar kalian tuh nggak merasa bahwa sebenarnya apa kegunaan aljabar linear gitu. Nah, salah satunya adalah klasifikasi. Biasanya kan data itu klasifikasi ya. Jadi kalau misalnya kita mainan machine learning itu ada classification, ada clustering kayak gitu. Nah, ini dengan naive bias. Naive bias ini
salah satu metode yang memanfaatkan teori peluang, probabilitas. Berdasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Kemudian menggunakan probabilitas dan statistik, yakni memprediksi probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Seperti yang saya bilang tadi. Misalnya ini kan data customer tadi. Mereka sudah punya data. Kemudian untuk memprediksi masa mendatang, ya namanya prediksi itu, prediksi bukan exactly bakal terjadi ya. Nah itu kalian belajar dari data yang ini dengan memanfaatkan teori probabilitas dan statistik. Gitu. Kalau yang lalu itu regresi linier, itu kan pakainya matriks bisa, kemudian ngitung secara statistik, min, dan sebagainya itu bisa. Kalau ini ada probabilitasnya yang diterapkan. Jadi ini ya, rumus probabilitas itu yang paling dasar. Peluang kejadian A sebagai B ditentukan dari peluang B saat A, peluang A, dan peluang B. Ini mungkin apa sih, kayak gitu. Nah, oke, kita cek. Misalnya ya, penerapan FBS itu di mana? Untuk klasifikasi dokumen, untuk deteksi spam atau filtering spam. Oke, misalnya kalian belajar otodidak pakai library, kalian cari di Kaggle, itu banyak sekali penyelesaiannya gampang. Hub, kopas, Python-nya, misalnya di Google Colab atau di Jupyter, selesai. Tapi apakah kalian bisa tahu bahwa behind the method itu kok bisa kayak gitu tuh gimana? Nah, itu value-nya yang lebih ketika kalian mengetahui cara menghitungnya atau basic metodenya, jalan metodenya itu seperti apa, itu value yang sangat baik. Nah, misalnya contoh kasusnya, ingin diketahui apakah suatu objek masuk dalam kategori dipilih untuk perumahan atau tidak dengan algoritma naive Bayes classifier. Saya udah pernah jelasin ini belum sih? Udah belum? Belum, Bu, sepertinya. Oke. Jadi misalnya untuk menetapkan suatu daerah ada 4 atribut untuk pertimbangan. Yang pertama, harga tanah meter persegi, jarak daerah dari pusat kota, ada atau tidaknya angkutan umum di daerah tersebut, kemudian keputusan untuk memilih daerah. Jadi misalnya ini ada, ini aturan yang digunakan, atau ini tuh data pengalaman lampau. Data pengalaman lampaunya, misalnya harga tanahnya murah, jarak dari pusat kota dekat, ada angkutan umum apa tidak, maka dipilih nggak untuk perumahan. Kayak gitu. Dan seterusnya. Ini data yang ada. Kemudian, ya ini kalau kita ngitung pakai Python gitu, kita tinggal import library, ya memang tinggal import library, tapi biar kalian tahu, misalnya ini ya, kita ngomongin ke C1 dulu. Probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut harga tanah C1. Jadi C1 di sini adanya murah, sedang, mahal ya. Oke. Berarti kita breakdown ke sini murah, sedang, mahal. Jumlah yang dipilih iya. Cari murah yang jawabannya iya. Murah iya ada 1. Murah iya ada 2. Kemudian masukin sini. Kemudian sedang yang ada iyanya. Sedang, iya. Kemudian sedang, iya, itu ada 2. Kemudian yang mahal dan iya, ada 1. Dimasukin ke sini. Kemudian yang murah tapi di sininya tidak. Murah tidak, itu ada 1. Bukan berarti kalau murah kita bisa pilih iya kan, karena ada variabel 1, variabel 2, variabel 3. Kayak gitu. Kemudian sedang tidak, cari yang sedang dan tidak. Oke, ada 1. Ada 1. Kemudian yang mahal ada 3. 1, 2, 3. 3. Di sini ada 5 iya dan 5 tidak. Artinya, di sini probabilitasnya adalah 2/5 untuk iya. Kenapa? Ini kan jumlahnya 2 kan? Per 5 ini.
Kemudian probabilitas itu kan kalau ditotalkan dijumlahkan kan 1 ya. Jadi masing-masing probabilitas untuk murah iya itu 2/5, murah tidak itu 1/5, kemudian sedang iya itu 2/5, sedang tidak itu 1/5, kemudian mahal iya itu 1/5, mahal tidak itu 3/5. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita ke C2 atau jarak dari pusat kota. Ini kita bisa menghitung manual karena ini datanya sedikit ya. Beda kalau misalnya kalian dihadapkan dengan data yang sudah jutaan data, itu nanti kalian langsung pakai tool, tapi kan setidaknya kalian harus tahu kan asal muasalnya kalian menggunakan metode tersebut tuh karena apa gitu. Di sini kayak yang tadi dicek dekat iya, oke ada 3 dan dimasukin seterusnya sehingga probabilitasnya didapatkan ini. Setelah itu yang sini ada angkutan umum C3 ada dan tidak, makanya yang ya-nya berapa, yang tidaknya berapa, kayak gitu, kemudian dihitung probabilitasnya. Kemudian C4, probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut dipilih untuk perumahan. Iyanya itu ada 5, tidaknya ada 5, sehingga probabilitasnya setengah-setengah. Nah, kemudian itu kan tadi ini itu ya, data yang sudah ada. Data pengalaman kalau tadi biasa nyebutnya. Kemudian kita ditanyain, misalnya dengan harga tanah yang mahal, jarak ke kota sedang, angkutannya ada, itu bakalan dibeli nggak ya? Gitu. Bakal dipilih untuk dibeli nggak sih? Ini kan sama aja kan, ketika misalnya developer punya tanah, kemudian mau dijual, mereka punya harga tanah, jarak dari pusat kota, ada angkutan umum apa enggak, kemudian dipilih nggak sih sama customer? Ibaratnya kalau misalnya di perusahaan skincare yang saya kasih contoh, misalnya harga skincare-nya berapa, kemudian kandungannya apa, terus apa itu kondisi kulit, untuk kondisi kulit seperti apa, itu bakal dibeli nggak sih? Kayak gitu loh. Nah, kemudian berarti kita cari dulu probabilitas iyanya dengan menghitung probabilitas iya ketika tanah mahal dikalikan probabilitas iya ketika jarak sedang dan probabilitas iya ketika angkutan ada dikalikan probabilitas iya. Tinggal di refer ke sini. Itu. Kemudian probabilitas iyanya itu 0,008. Nah, probabilitas tidaknya itu berapa? Ya tinggal dicari probabilitasnya yang tidak. Tanahnya ini kan mahal ya, berarti tanah yang mahal, jarak ke kota sedang, angkutan ada. Terus kemudian didapatkan probabilitas tidaknya itu 0,036. Nah, setelah itu, probabilitas iya itu adalah probabilitas iya itu sendiri dibagi probabilitas total. Artinya probabilitas iya, ini kan probabilitas iya dan ini probabilitas tidak. Itu 0,182. Kemudian probabilitas tidaknya itu dibagi jumlah probabilitas iya dan tidak, artinya 0,818. Dengan demikian, probabilitas itu kan ini yang lebih tinggi kan. Ini kalau kalian nggak percaya, ini dihitung aja pasti hasilnya 1. Karena dalam teori probabilitas itu kalau ditotal jumlahnya 1 kan. Artinya hasil klasifikasi harga tanah, ketika harga tanah mahal, jarak ke kota sedang, angkutan ada, probabilitasnya adalah tidak dipilih untuk perumahan. Kayak gitu. Sampai sini paham dengan apa yang saya sampaikan?
Sedikit paham, Bu. Oke. Jadi saya selalu mengencourage kalian kalau misalnya kalian nanti mainan sama data atau misalnya kalian bekerja nanti, kalian jangan hanya cuma bisa prakteknya. Karena kan kalian S1 ya, esensinya S1 itu teori dan praktek. Tuntutannya untuk lulusan S1 itu kalian tidak hanya bisa menyelesaikan masalah tersebut, tapi kalian tahu asal muasal kalian kenapa menyelesaikan hal tersebut itu dengan cara yang seperti itu. Ibaratnya kayak gitu. Misalnya kalian mau pergi ke Bali, kalian memilih untuk naik pesawat dari Jogja, misalnya kayak gitu ya. Ya kalau misalnya yang nggak ngerti teorinya, nggak ada pertimbangannya, ya karena punya duit buat naik pesawat, ya udah naik pesawat. Karena mayoritas orang yang pergi ke Bali itu pasti naik pesawat. Beda dengan orang yang tahu teorinya. Misalnya, oke, ketika saya punya uang segini dan waktu saya sedikit, maka saya naik ke Bali. Naik pesawat itu sangat efektif. Karena apa? Karena sudah menghemat waktu saya dan saya punya biaya. Beda lagi dengan misalnya di kondisi waktunya slow banget, slow banget waktunya, sisa banyak, punya banyak waktu, dan kemudian uang yang dimiliki tidak begitu banyak. Oke, jadi kalau kondisi seperti ini saya lebih baik misalnya saya naik kereta sampai Banyuwangi, kemudian saya nyebrang via Banyuwangi ke Bali atau road trip kayak gitu loh. Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah, untuk menuju solusi atau hasil itu banyak cara instan. Cuman lebih efektif mana sih penyelesaian yang diambil, proses penyelesaiannya atau metodenya, itu kalian harus tahu basic teorinya. Gitu. Jadi value-nya itu sangat beda ya ketika kita bisa menyelesaikan masalah yang orientasinya pada hasil saja. Oke, yang penting dapat hasil nih kayak gini. Nah, kalau misalnya dengan kondisi yang tadi waktunya slow banget, tapi uangnya ngepas terus tetap naik pesawat, ya boncos kan, maksudnya ya uangnya akhirnya habis dan waktunya sisa-sisa banyak, kan nggak efektif kayak gitu. Itu ya sama aja ketika kita menyelesaikan sebuah studi kasus, itu kan banyak cara ya, banyak jalan untuk menuju hasil. Tapi efektif apa enggaknya, itu kan pasti beda. Setiap orang pasti beda untuk penyelesaiannya. Ya ibaratnya kalau kalian coding lah, misalnya kalian coding diminta untuk simpelnya adalah bikin menghitung, kayak tadi ya contohnya, menghitung rumus balok. Kalian ketika bikin coding program misalnya, nah untuk menghitung rumus balok itu disuruh masukin panjang, lebar, tinggi, terus langsung dikalkulasi. Misalnya luas baloknya seberapa. Ada juga nanti yang tipe input panjang, lebar, kali tinggi, kemudian di-show dulu datanya, kemudian dicantumkan rumusnya, nah kayak gitu. Ibarat kayak kalau kalian coding, kalau misalnya kalian tahu konsep array, linked list, dan segala macam konsep dalam struktur data, ketika kalian sudah tahu struktur data dan tidak, itu kan pasti penyelesaian ketika coding berbeda kan. Misalnya ketika kalian main coding, kalian pakai condition, if, else, if. Kenapa saya perlu pakai if, else, if? Kenapa saya perlu pakai case? Kalau misalnya di switch case, atau saya pakai if, else, if. Kenapa saya pakai itu kan beda kan? Cara penyelesaiannya berbeda. Ketika kalian sudah tahu teorinya, teori untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu kan pasti lebih gampang dan lebih efektif. Nah, kenapa harus belajar, misalnya untuk menyelesaikan sebuah studi kasus, kenapa harus belajar metodenya? Karena apa? Karena biar kalian menyelesaikan permasalahannya itu dengan gampang, kemudian dengan cepat, efektif, gitu. Kan misalnya ketika membuat sebuah program, itu kan ada yang
codingannya barisnya banyak banget, ada juga yang codingannya singkat, kayak gitu kan. Jadi seperti yang saya bilang, ketika kalian mengimplementasikan, misalnya menyelesaikan sebuah studi kasus menggunakan metode tertentu, kalau kalian tahu teorinya, kalian nggak akan trial error berkali-kali. Nggak akan perlu mengiterasi berkali-kali. Gitu. Jadi semoga kalian nggak berpikiran kalau misalnya aljabar linear ini sebenarnya untuk apa sih, kayak gitu. Sebenarnya mata kuliah di kita itu harusnya ada kalkulus. Tapi karena mata kuliahnya sudah banyak banget, sudah dimampatkan, ini sampai aljabar linear saja. Mungkin kalau someday ada bakal perubahan kurikulum, mungkin bakal ada kalkulus. Ya seperti yang dulu ketika sekolah tuh pasti sering sekali mikir, ini sebenarnya gurunya nyampein materi ini tuh sebenarnya buat apa sih? Mungkin kalian akan merasa bahwa teori itu tuh butuh ketika kita berhadapan langsung dengan kasusnya. Gitu. Nah, ketika kalian anak TI, kemudian nanti kalian bekerja, misalnya di sebuah perusahaan, kalian itu kan setidaknya jadi problem solver. Jadi untuk pemecahan masalah, pemecahan studi kasus kayak gitu. Ketika misalnya perusahaan kalian punya masalah atau kasus atau case ya, bukan hanya masalah ya, ada sesuatu yang perlu diselesaikan, itu kalian harus menyelesaikan secara engine, itu kalian harus tahu teorinya. Ya sama aja dengan misalnya orang di servis atau bengkel mobil motor kayak gitu ya. Kalau mereka hanya tahu tekniknya saja atau prakteknya saja, mereka pasti bakal jadi asistennya lah, ibaratnya kayak gitu kan. Beda dengan engineer-nya yang tahu teorinya, mereka pasti jabatannya atau apanya itu lebih di atas gitu loh. Jadi saya harap kalian selain tahu apapun itu ya, misalnya kalian ngoding apapun itu, kalian mengembangkan sistem apapun itu, kalian harus tahu teorinya. Gitu. Jangan cuman bisa praktiknya saja. Karena ketika kita sudah bekerja, ketika kita berdiskusi dengan orang, itu pasti kelihatan gitu loh, sebenarnya kalian bisa praktek aja atau teorinya juga tahu. Nah sebenarnya kuliah itu nggak cuman untuk kalian biar dapat gelar ya, atau misalnya bisa untuk praktik, itu enggak. Cara berpikirnya, pola berpikirnya harus beda. Cara menghadapi sesuatu, cara penyelesaian masalah itu harus lebih ilmiah dibandingkan ketika kalian dulu sebelum kuliah. Harus lebih ilmiah dan teorinya jelas, kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, saya ingin menginformasikan terkait UAS sih. UAS nanti kalian nggak perlu lah on cam kayak gitu-gitu, Vicon nggak usah. Saya pengennya nanti ngasih studi kasus aja ke kalian, jadi bukan yang kayak ini silakan dihitung perkalian matriks gitu, enggak. Jadi misalnya saya memberikan soal cerita karena sepertinya kalian perlu itu ya. Dari waktu linear programming kan banyak yang kesulitan karena itu soal cerita. Saya bukan karena kalian sulit terus saya jadinya ngasih soal sulit, bukan gitu. Tapi biar kalian latihan untuk berpikirnya itu nggak cuman oke, ini ada angka ini tinggal dikaliin, tinggal dibagi, tinggal di kayak gitu-gitu, enggak. Tapi biar kalian merepresentasikan sebuah permasalahan tersebut ke dalam misalnya ke dalam aljabar linear gitu. Jadi nanti kayak case study. Jadi biar pahamnya tuh benar-benar paham, bukan yang hanya menghafalkan oke rumus ini kayak gini, oke nyari determinan kayak gini, oke nyari ajoin kayak gini, enggak. Gitu. Jadi kalau bertanya Bu. Ya silahkan. Di kasusnya materinya tentang apa Bu? Ya materinya semua yang pernah kita pelajari. Dan terserah kalian boleh open all resource. Maksudnya boleh buka laptop, boleh googling, boleh apapun.
Jadi dulu waktu kuliah itu saya punya dosen, beliau itu ngajar tipe yang menuntut mahasiswanya itu untuk paham melalui analisis. Jadi waktu ujian itu boleh bawa buku, boleh googling, boleh apapun, tapi sebenarnya jawabannya nggak ada di situ karena tergantung pemahaman kita. Nah, saya mikirnya kemarin kalau kalian misalnya ngitung-ngitung doang, kalian udah pada paham, udah pada bisa. Penyelesaiannya itu udah urut, udah saintifik lah. Nah, saya pengen di UAS ini itu kalian mampu kayak menyelesaikan sebuah studi kasus. Ya misalnya nanti menyelesaikan dengan linear programming atau misalnya dengan probabilitas atau dengan basic statistik atau dengan misalnya matrix. Kayak yang dulu kan sebenarnya juga sudah ada soalnya kan yang harga beli buah. Nah itu kebanyakan yang salah di sana. Di soal UTS apa ya kalau nggak salah. Itu pada kebanyakan banyak yang nggak jawab juga di sana. Jadi saya harap kalian bukan menghafalkan tapi memahami, menelaah dan kalian tuh menganalisis oh ini tuh kayak gini ya, oh konsepnya tuh kayak gini. Jadi itu nanti ini tuh bisa untuk menyelesaikan apa gitu. Masih ingat nggak soal UTS yang itu loh, waktu itu beli buah apa kayak gini berapa kilo terus berarti harga buahnya itu berapaan ya. Nah, itu banyak yang itu. Oke, yang baik Gauss, oh, betul. Dan kalian jangan jangan merasa pressure karena itu studi kasus. Sebenarnya mungkin bisa jadi saya memberikan uraiannya panjang, tapi sebenarnya ngerjain cuman pik kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Gitu. Jadi saya pingin kalian itu nggak cuma tahu rumus atau alur penyelesaian, tapi kalian juga tahu ketika dihadapkan dengan kasus seperti ini atau case seperti ini, berarti saya menyelesaikannya seperti ini, kayak gitu. Udah kalian tuh bukan tahap untuk mencari nilai kayak ujian nasional, terus biar dapat ranking tuh nggak kayak gitu. Karena kalian tuh sebenarnya kuliah itu biar punya skill untuk menghadapi kalau kalian sudah lulus nanti. Karena life after graduation itu sebenarnya lebih mengerikan dibandingkan ketika kalian ngerjain tugas. Trust me. Gitu. Jadi saya harap kalian ketika kuliah itu jangan fokus untuk oke, yang penting saya dapat nilai bagus, oke, yang penting tugas saya selesai, jangan begitu ya. Tapi terapkan ke diri kalian bahwa oke, saya mengikuti mata kuliah ini biar saya memiliki kemampuan. Kalau kalian fokusnya cuma ke nilai aja dan ke istilahnya mengerjakan kewajiban, itu nanti malah kalian yang skillnya jadi kurang kayak gitu. Cuman untuk menggugurkan kewajiban gitu. Jadi saya kenapa bilang seperti ini karena saya dulu merasa kayak gitu di beberapa mata kuliah. Sehingga misalnya saya jaringan itu sama sekali saya nggak bisa. Ya saya cuma bisa ketika saya mengerjakan tugas itu aja. Belajar kayak gitu. Terus tidak saya ituin lagi. Multimedia saya juga bisa. Tapi ya cuman karena saya mengerjakannya itu sebagai untuk menggugurkan kewajiban mata kuliah gitu. Makanya kenapa kalian nanti bakal ada konsentrasi. Nah, nanti setidaknya kalian di mata kuliah konsentrasi itu kalian sudah fokus benar, sudah cara berpikirnya bukan untuk mengejar nilai dan menggugurkan kewajiban tugas, tapi bahwa kalian tuh butuh modal itu gitu, butuh ilmu itu untuk masa depan gitu. Jadi jangan merasa wah ada dosen nih yang nanyain saya hilang. Jangan merasa kalian yang dibutuhkan dosen, bukan. Sebenarnya kita itu harus berpikir bahwa saya itu butuh ilmu ini untuk modal saya setelah lulus kayak gitu. Kalau kalian kayak anak sekolah yang misalnya berangkat sekolah, ikutin pelajaran, ngerjain PR, ngerjain tugas, ikut ujian, biar lulus ujian nasional, itu konsepnya konsep-konsep yang kayak misal menggugurkan kewajiban. Jadi skillnya kan kurang. Nah, kalian kuliah itu yang paling penting dibutuhkan adalah skillnya kalian. Baik itu hard skill maupun soft skill.
Kenapa biasanya dosen nyuruh presentasi? Itu sebenarnya apa? Sebenarnya biar kalian terbiasa ngomong di depan umum, biar kalian bisa menyampaikan pendapat kalian, biar kalian bisa mampu menjawab pertanyaan audiens. Makanya saya ketika daring ini misalnya minta mahasiswa presentasi itu masih agak ragu ya, karena mereka kadang saya nangkepnya tuh ada beberapa yang mereka tuh sebenarnya baca teks gitu loh, presentasinya. Itu. Jadi harapannya ya, ketika kalian sudah lulus S1 nanti, kalian itu memiliki kemampuan komunikasi, itu jelas ya. Memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, bagaimana cara menghadapi orang dengan berbagai karakter, menghadapi orang dengan maksudnya berbagai respon orang tuh, kalau kayak gini berarti saya harus meresponnya seperti apa, kayak gitu. Kemudian bagaimana kalian menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana kalian harus bersikap, kemudian bagaimana secara engineer itu nanti kan kalian jadi engineer ya. Kalau engineer itu harus cara berpikirnya seperti apa, bagaimana kalian cara menganalisis sebuah keadaan, kayak gitu. Tuh. Jadi saya harap kalian tidak hanya kuliah itu untuk ya oke menyelesaikan tugas, kemudian misalnya ada project yang ngerjain project, kayak gitu enggak. Saya harap meskipun mata kuliahnya teori, itu sangat penting sekali untuk mendukung kalian bisa praktek. Gitu ya. Makanya kalau misalnya biasanya influencer, selebgram atau artis tuh kan banyak yang nanya, ngapain kuliah kan kalian sudah duitnya banyak kayak gitu kan. Mereka kebanyakan pasti jawabnya ya karena kalau misalnya kuliah itu biar punya pengalaman bagaimana cara berpikir, bagaimana cara menghadapi orang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian nanti kerja, sebenarnya experience kalian banyak, terus tapi cara komunikasi kalian kurang baik, itu juga susah untuk mendapatkan kerja. Apalagi nanti kalian pasti kalau lulus tuh udah industri, itu industri yang sangat-sangat kreatif dan bersaing. Jadi bagi misalnya kalian yang sebenarnya basicnya pendiam tapi bisa, itu nggak ada salahnya kalau misalnya kalian sekali-sekali lebih aktif lagi di kelas, misalnya menjawab tanpa, kenapa saya nunjuk kalian tuh sebenarnya kadang saya nunjuk kan, oke, saya random pick ya, itu saya pengen tahu sebenarnya kalian sebenarnya bisa apa enggak sih, dan kadang tuh beberapa memang ada tipe karakteristik mahasiswa yang sebenarnya bisa tapi diam aja, kalau nggak ditunjuk dia diam aja, karena kalau